وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Salat subuh yang dimulakan Allah, kita lanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Hadatsana Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla dari jami'an Syekh Hazan ليش عبد الله بن محمد الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih membahas tentang sunnahnya para sahabat. Maksudnya hal-hal baru yang dibuat oleh para sahabat setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah wafat, dakhala alaihi, masuk ke dalamnya, masuk ke dalam rumah Nabi Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa wada'a fahu ala jabini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar menempelkan mulutnya ke dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yuqabbiluhu, kemudian mencium Nabi. Wa yaqul, Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, tibta hayyan wa mayyita, engkau ya Rasulullah, alangkah baiknya engkau dalam keadaan hidup atau dalam keadaan wafat. Rawahu Abu Dawud wa Tabarani bi sanadin rijaluhu rijalus sahih, dengan sanadnya itu rijalnya termasuk dalam kategori sahih. Kama fi Majma'iz Zawaid, sebagaimana disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Wa qad yura, kadang terlihat, fi hadzal fi'li, dalam perbuatan ini, min Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar, ma suratuhu suratu sujudin, bentuk dari perbuatan mencium jasadnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan beliau sujud, karena kan Nabi wafatnya kan maksudnya di bawah. Maka Sayyidina Abu Bakar kan nunduk mencium dahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nampaknya seperti sujud. Surahnya nampaknya seperti sujud. Walakin laisa huwa, tetapi itu bukan sujud. Li'annal umura bimaqasidiha, karena segala sesuatu itu sesuai dengan maqasidnya, sesuai dengan tujuannya. Fahuwa, maka Sayyidina Abu Bakar qad inkabba 'ala Rasul, beliau menunduk kepada Rasul, yuqabbiluhu, mencium Nabi. Wa qasdut taqbil, dan tujuan mencium, sarifun, membuang, an ayyi qasdin akhar, dari segala tujuan yang lain. Jadi tidak dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu sujud kepada Nabi atau menyembah Nabi, bukan, karena beliau mencium. Karena maksud atau tujuan Sayyidina Abu Bakar nunduk kepada kepada Nabi itu adalah untuk mencium. Wa hakadha fi kulli harakatin, demikian juga dalam segala gerakan, tahsulu, keluar, minal insani, dari manusia, dari kita semua, min hayatil ibadat, bentuk-bentuk ibadah. Idza kana al-maqsudu biha amran akhar, kalau tujuan dari gerakan-gerakan tersebut adalah tujuan lain, la tu'tabaru ibadatan, maka tidak dianggap sebagai ibadah. Wa in kanat ala suratin, walaupun dalam bentuk au hayatil ibadah, atau bentuk ibadah. Fal qiyamu fi sholati ibadatun, maka berdiri di dalam salat ibadah. Wala yastaghnil insanu an tikrarihi fi kulli munasabatin wa hajah, sedangkan manusia tidak terlepas dari gerakan berdiri tersebut. Kita berjalan ya berdiri, tapi itu tidak dianggap sebagai ibadah, kan begitu. Sedangkan di dalam salat berdiri itu ibadah. Wa kadzalika ruku', begitu juga ruku'. Madamal qasdu wadihan ghairu ibadiyin, selama tujuannya itu jelas, maka
rukuk itu bukan termasuk ibadah. Waqad asyarna ila hadza, kita memberi isyarat kepada hal ini liraddi, untuk menolak atau membantah alal muta'alimin, terhadap orang-orang yang sok tahu lah, al-mughalin, yang berlebihan, alladzina yaz'umuna, yang mereka berpendapat, mereka menganggap anna taqbila sujudun, bahwa mencium itu termasuk sujud. Ini kan orang berlebihan, mencium kok sujud, kan berbeda. Lianna hadza, karena pendapat ini, pemahaman seperti itu, pemahaman bahwa mencium itu adalah sujud, ghuluwun, adalah berlebihan, wadihun, yang jelas. Wa adzkuru, dan aku sebutkan, lil Imam Ibn Hazm, pendapat dari Imam Ibn Hazm, kalaman, satu ucapan, yusbihu ma qultuhu, yang mirip dengan apa yang aku sampaikan ini. Maksudnya bahwa mencium itu bukan termasuk sujud. Wa ahdi bihi ba'idun, sedangkan pertemuan aku, penulis ini, dengan Ibnu Hazm itu jauh jaraknya. Jadi tidak ada kemungkinan untuk sekongkol bahwa pendapat Ibnu Hazm dengan pendapatku itu mirip. Wa qad rawa'at at-Tirmidzi an Aisyah wa hasanahu, telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Sayyidah Aisyah bercerita, qadima, telah datang Zaid ibn Thabit al-Madinah. Zaid ibn Thabit datang ke Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul fi baiti, di dalam rumahku, di rumah Sayyidah Aisyah. Fa'atahu, maka Zaid datang kepada Nabi, faqara al-baba, dan mengetuk pintu. Faqama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdiri kepada Zaid, yajurru thawbahu, sambil menyeret pakaiannya, maksudnya terburu-buru. Nabi terburu-buru langsung datang kepada Zaid. Fa'tanaqahu wa qabbalahu, maka Nabi pun memeluk Zaid dan mencium Zaid. Memeluk dan mencium ketika berjumpa itu juga bahkan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana hadza aman, kalau cerita dari Nabi ini adalah umum, fa inna haditsa Ibni Umar inda Abi Dawud fi qissatin, maka juga ada kisah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sebuah kisah. Di situ disebutkan, kisahnya enggak disebutkan secara terperinci, intinya fadanauna, maka kami mendekat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, faqabbalna yadahu, maka kami pun mencium tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium tangan Nabi. Wa inda Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, fi qissatin ukhra, dalam kisah yang lain, wa fiha, di dalamnya disebutkan faqabbala yadahu, maka kedua orang tersebut, dalam sebuah cerita itu, ini potongan saja, dua orang itu mencium tangan Nabi, wa rijlahu, dan kakinya Nabi. Wa qala, mereka berkata, nasyhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa engkau adalah nabi. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanid sahihah, dengan sanad yang sahih. Wangzur, dan lihatlah atau cek Riyadhus Shalihin wa qubaila kitab i'adatil marid, sebelum bab i'adatul marid atau menjenguk orang sakit. Jadi bagian yang keempat ini adalah perbuatan yang dibuat oleh sahabat, karena di bagian awal-awal ini diambil dari tokoh-tokoh para sahabat yang awal-awal, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan, wahai Rasulullah, engkau itu alangkah baiknya, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan wafat. Nah, ini kan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium jasad yang sudah wafat. Tetapi secara umum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat, kan begitu. Maka tentu para sahabat ini memiliki pemahaman yang benar, dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebagian orang yang menganggap bahwa mencium itu termasuk
termasuk ibadah, termasuk sujud. Ini kan berlebihan. Apakah kita akan menganggap bahwa Sayyidina Abu Bakar itu menyembah Nabi? Kan tidak. Wong Nabi, Sayyidina Abu Bakar selepas wafatnya Nabi SAW langsung keluar memberi pengumuman kepada manusia, kepada para sahabat yang sedang bingung waktu itu, mengatakan mangka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad sudah wafat. Berarti kan tidak pantas orang yang mati kok disembah. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah lah ya, zat yang tidak akan mati dan senantiasa hidup. Ini bagaimana ketauhidan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga menciumnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi itu bukan termasuk ibadah. Bukan termasuk ibadah. Dia mencium begitu. Karena al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuannya. Sujud itu bukan mesti ibadah. Lihat, sujud itu bukan mesti ibadah. Sujud kepada apapun, gitu, itu bukan langsung syirik, bukan. Kalau seandainya itu dianggap sujud itu adalah syirik, maka berarti Allah memerintahkan syirik itu kepada para malaikat. Dan ketika Nabi Adam diciptakan pertama, maka Allah memerintahkan wa idz qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka berarti Allah memerintahkan syirik dong kepada para malaikat. Kan enggak begitu. Tapi sujudnya maksudnya sujud penghormatan. Jadi syirik itu dari dulu tidak akan pernah berubah. Ya syirik saja. Tetapi sujud itu bukan otomatis langsung begitu orang sujud berarti langsung syirik. Tidak. Itu berlebihan. Memang di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan dilarang sujud itu. Ada orang yang kan pernah di awal-awal sempat kita jelaskan cerita sahabat datang dari kampungnya orang-orang Nasrani, yang mana mereka tuh kebiasaannya saking menghormati rahib-rahib mereka, maka mereka sujud. Maka ketika sahabat itu datang kepada Nabi, dia sujud juga, kepingin menghormati Nabi dengan cara sujud tadi. Maka Nabi melarang, jangan sujud kepada aku. Seandainya aku perbolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Tapi memang dilarang sujud itu. Tetapi bukan syirik. Bukan syirik. Maka Sayyidina Abu Bakar apalagi mencium. Ini kan bukan mencium, itu kan mirip saja bentuknya, bukan dengan sujud, tapi bukan sujud. Begitu juga dengan amalan-amalan gerakan-gerakan yang lain. Berdiri, ruku, itu dalam ibadah, dalam sholat ya termasuk ibadah. Tetapi di luar sholat itu kan bukan ibadah, karena maksudnya bukan ibadah. Orang berdiri atau orang ruku, kalau memang tujuannya itu bukan ibadah ya tidak ibadah. Maka ini perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu bisa menjadi cerminan kita bahwa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar itu walaupun tidak dibuat oleh baginda Nabi SAW, tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka itu boleh dikerjakan. Ditambah lagi ada riwayat yang menceritakan Nabi memeluk beberapa orang para sahabat, di antaranya memeluk Zaid ibn Thabit. Tadi diceritakan ketika Zaid bin Thabit datang ke rumah Sayyidah Aisyah untuk menjumpai Nabi, Nabi buru-buru langsung buka pintu, kemudian memeluk dan mencium Sayyidina Zaid. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi memeluk, mencium itu boleh. Bahkan banyak sekali riwayat-riwayat Nabi memeluk para sahabat, dan juga sahabat memeluk dan mencium baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, awsa Abu Bakrin. Abu Bakar berwasiat bi an taghsilahu zaujatuhu
untuk memandingkan jenazah beliau, zaujatuhu Asma bintu Umais. Yang memandingkan nanti adalah istri beliau yaitu Asma bintu Umais. Faghasalathu, maka Asma pun atau istrinya itu memandikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wasiat, nanti kalau saya wafat maka yang memandikan adalah istriku. Wa ausa ayyusalli alaihi Umar. Yang memandikan adalah istriku. Wa ausa, dan Abu Bakar juga berwasiat ayyusalli alaihi Umar, yang mensolatkan adalah Sayyidina Umar. Yang memandikan istrinya, yang mensolati, yang mengimami adalah Sayyidina Umar. Wa ausa Umar, nah, sedangkan Sayyidina Umar berwasiat ayyusalli alaihi Suhaib, yang mensolatkan aku nanti ketika aku wafat adalah Suhaib. Wa ausa Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud juga berwasiat ayyusalli alaihi Zubair, yang mensolatkan kepada aku nanti adalah Az-Zubair. Wa ausa Abu Bakrah ayyusalli alaihi Abu Barzah, Abu Bakrah, Sayyidina Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Ada Abu Bakrah berwasiat nanti kalau aku wafat yang mensolati kepada aku adalah Abu Barzah. Wa ausat Aisyatu ayyusalli alaiha Abu Hurairah. Sayyidah Aisyah berwasiat kalau aku wafat yang mensolati adalah Abu Hurairah. Wa ausat Ummu Salamah. Ummu Salamah berwasiat ayyusalli alaiha Sa'id ibn Zaid. Yang mensolatkan kepadanya adalah Sa'id ibn Zaid. Wa qalat Aisyah mengatakan, lau istaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya aku bisa mengulang waktu, aku bisa menghadapi sesuatu yang sudah lewat, maksudnya begitu. Seandainya aku bisa mengulang waktu, ma ghassalar rasula illa nisa'uh, tentu tidak ada yang memandikan Rasul kecuali istri-istri beliau. Karena yang waktu Nabi wafat yang memandikan ya para sahabat. Tapi selepas itu Sayyidina Abu Bakar wasiat, nanti kalau aku wafat yang mandikan istriku, yang mensolati Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga wasiat begini. Banyak para sahabat berwasiat nanti yang mengurus jenazahnya adalah orang-orang tertentu. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, seandainya aku bisa mengulang waktu, maka tentu nanti yang memandikan jenazahnya Nabi adalah istri-istrinya. Wa kullu dzalika masyhurun. Dan ini semua, cerita ini semua masyhur. Dzakarahu Ibnu Qudamah fi Al-Kafi. Ibnu Qudamah menceritakan riwayat-riwayat tersebut dalam kitab Al-Kafi. Walam yasbiq lir-Rasul fihi, dalam hal ini tidak pernah ada dari Rasul fi'lun wala qaulun. Tidak ada pernah baik perbuatan maupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'nil al-wasiyata bihi, maksudnya wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau aku wafat, nanti yang mandikan begini siapa, kemudian mensolati siapa, itu tidak ada dari Nabi, tidak ada. Tetapi banyak dari para sahabat berbuat amalan seperti itu, yaitu wasiat untuk mengurusi jenazah. Jadi ini konteksnya adalah bagaimana ada amalan-amalan yang dari para sahabat itu nggak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Dan ini setelah Nabi wafat. Kalau yang bab sebelumnya ada perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi, kemudian dikerjakan oleh para sahabat, tapi Nabi masih hidup. Nabi berkomentar. Nabi berkomentar. Ada yang diterima, ada yang tidak, kan begitu sempat. Apa yang sesuai dengan syariat maka diterima oleh Nabi, yang tidak sesuai dengan syariat maka ditolak oleh Nabi SAW. Dan ini selepas Nabi wafat, ya masih ada amalan-amalan yang dibuat oleh para sahabat yang tidak sama sekali dibuat oleh Nabi SAW. Maka bagaimana? Ya berarti ini pemahaman para sahabat itulah yang mesti kita ikuti. Apakah kita punya pemahaman jauh lebih paham dari lebih baik daripada para sahabat? Kan tidak. Maka Nabi mengatakan, iqtadu bil ladaini min ba'di. Nanti selepas aku wafat, kamu pegang dua orang selepas aku. Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu juga banyak sabda Nabi tentang keutamaan para sahabat untuk mengikuti para sahabat. Karena bagaimanapun juga yang generasi terbaik itu adalah para sahabat. So, kalau kita nggak mengikut mereka, kita ikut siapa? Apa kita punya pemahaman sendiri yang lebih baik dari para sahabat? Wong kita nggak ketemu Nabi secara langsung. Maka begitulah para ulama menilai secara objektif bahwa tidak serta-merta apa-apa yang tidak dibuat oleh Nabi SAW itu langsung tercela, tertolak, itu tidak. Tetapi timbangannya adalah dengan syariat.
Kalau sesuai dengan syariat, masih ada dalil-dalil secara umum atau khusus, maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada dalil sama sekali di dalam syariat, sama sekali bukan termasuk dalam agama, yaitu tertolak. Begitu. Nah, ini yang memahami ini tentu para sahabat, para ulama yang ahlinya. Bukan semua orang bisa langsung berbuat amalan-amalan semaunya sendiri, bukan. Tapi ini maksudnya untuk pengetahuan untuk kita bahwa tidak serta-merta apapun yang tidak dibuat oleh para sahabat itu langsung tercela. Ya banyaklah contohnya banyak. Seperti misalnya yang masyhur dipermasalahkan, kita misalkan buat maulid. Maulid itu Nabi tidak buat maulid, bagaimana? Dan sekarang kita lihat isi dari maulid itu apa? Isi dari maulid adalah menceritakan ceritanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan baca maulid itu kan tadi. Apa namanya? Fa'aqulu huwa Abdullah ibnu Abdil, huwa Muhammad ibnu Abdillah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Kan begitu. Terus nasab-nasabnya Nabi, cerita Nabi sebelum lahir, ketika Nabi lahir, Nabi kecil, masa kecilnya, masa dewasanya, dibaca dengan bahasa Arab saja kan begitu. Lah kisah cerita tentang kisah Nabi itu juga dalam Al-Quran ada. Ada cerita kisah Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa, kan begitu. Maka menceritakan kisah Nabi itu ada dalilnya. Sebagaimana dalam Al-Quran. Dalam hadis juga begitu banyak sekali cerita-cerita tentang nabi-nabi dan orang-orang terdahulu. Masa itu tercela. Walaupun tidak dibuat oleh Nabi secara langsung, tetapi kan masih ada dalil secara umum. Begitu juga dengan baca Al-Quran, berkumpul untuk zikir, memberikan wasiat, memberikan nasihat. Itu kan semua ada dalilnya secara umum. Walaupun tidak langsung dibuat oleh Nabi SAW secara spesifik, secara mirip dibuat acara maulid. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Wallahu a'lam. Jadi paham insyaallah ya? Ada yang bertanya mungkin? Insyaallah kita cukupkan sedikit demi sedikit saja insyaallah. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita, bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.